Hasil laga Myanmar kontra Indonesia di Piala AFF 2024. Pernyataan sangat konyol pelatih Myanmar usai laga kontra Indonesia. FIFA beri hadiah skuad Garuda usai laga kontra Timnas Myanmar. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Laga perdana Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024 mempertemukan skuad Garuda kontra Timnas Myanmar baru saja usai. Dalam laga yang berjalan di Stadion Tuwuna Yangon itu, kedua negara tampil all-out demi meraih poin perdana di grup B Piala AFF. Dengan menurunkan 100% pemain muda pada ajang ini, skuad asuhan Sintayong tampil luar biasa. Sementara Timnas Myanmar tidak ingin anggap sepele ajang bergengsi se-ASEAN ini dengan memainkan skuad intinya yang didominasi pemain senior yang sudah punya jam terbang lebih di level internasional. Jalannya babak pertama, pertandingan keras penuh kontroversi diperagakan tim tuan rumah Timnas Myanmar. Tampil di depan ribuan supporternya, Timnas Myanmar bermain lebih menyerang sejak menit pertama. Di sisi lain, skuad Garuda bermain justru lebih tenang. Kolaborasi antara Marcelino, Hoki Caraka sempat beberapa kali membahayakan gawang tim tuan rumah. Tetapi tim tuan rumah bukannya tanpa perlawanan. Justru memasuki menit ke-10 pertandingan, Timnas Myanmar berhasil membahayakan gawang skuad Garuda yang dikawal oleh Cahya Supriyadi. Seperti pada menit ke-16, Min Myen Aung mencoba melakukan tekanan ke arah gawang skuad Garuda. Untungnya kesigapan Cahya Supriyadi bisa mengamankan gawang Timnas Indonesia. Menit ke-17, Cahya Supriyadi kembali menjadi pahlawan skuad Garuda karena berhasil menepis bola sepakan sepak pojok Timnas Myanmar. Walaupun Supriyadi harus meringis kesakitan karena membentur tiang gawang. Lemparan ke dalam Pratama Arhan pada menit ke-30 menjadi ancaman serius untuk lini pertahanan Myanmar, namun belum bisa menghasilkan gol untuk skuad Garuda. Menit ke-33, tandukan Ferrari dari sepak pojok juga belum berhasil membuka keunggulan untuk Timnas Indonesia. Tendangan keras Marcelino pada menit ke-46 juga masih belum bisa mengubah skor pada babak pertama. Ada ketegangan pada menit akhir babak pertama saat bek Timnas Myanmar melakukan aksi tidak terpuji ke Marcelino Ferdinand. Hau Po Win menendang bola ke arah Marcelino Ferdinand. Padahal wasit sudah menipuli tanda bola keluar dari lapangan. Sontak aksi berbahaya bek Timnas Myanmar ini memancing emosi dari para pemain skuad Garuda. Banyak peluang didapatkan tim tuan rumah di babak pertama. Namun sayang, semua peluang tidak bisa dimaksimalkan menjadi gol. Skuad Garuda yang berusaha keluar dari tekanan dari tim tuan rumah juga tidak bisa berbuat banyak pada babak pertama ini. Hingga babak pertama usai, skor 0-0 bertahan hingga terminal. Hasil pertandingan bisa kalian lihat di thumbnail dan juga di deskripsi dalam video ini. Usai laga kontra Timnas Indonesia tadi, pelatih Timnas Myanmar langsung bilang begini. Sebelumnya pelatih Timnas Myanmar, yakni Myo Hyang Win, menargetkan untuk anak asuhnya bisa meraih minimal 1 poin atau hasil imbang dari skuad Garuda. Dirinya mengaku tidak menjadi sebuah tekanan meski tergabung dalam grup B yang berisikan tim-tim kelas berat. Salah satunya yakni Timnas Indonesia yang saat ini semakin dikenal di sepak bola dunia. Walaupun skuad Garuda kini datang dengan materi sangat berbeda dengan 2 tahun lalu, namun baginya anak asuh Sintayong tetap saja sangat susah untuk dikalahkan. Selain skuad Garuda yang diwaspadai oleh Myanmar, Timnas Vietnam pun kata sang pelatih menjadi ancaman serius bagi anak asuhannya di grup ini. Pertandingan tadi menurut Myo Hyang Win menjadi ujian pertama yang sangat merepotkan bagi anak asuhannya. Anak asuh Sintayong selanjutnya memainkan sepak bola yang sangat sulit untuk diprediksi. Dia menilai skuad muda Indonesia saat ini memang jauh dari perkiraan. Baginya Timnas Indonesia dengan kekuatan muda seperti tadi menjadi teka-teki tersendiri bagi setiap lawannya. Mereka datang dengan kekuatan muda, tetapi yang perlu kalian ketahui, mereka muda tetapi mendapatkan jam terbang yang cukup baik bersama klubnya di liga. Ada perbedaan besar antara tim kami dan Indonesia. Walaupun kami memanggil banyak pemain abroad, terlihat kami tetap kesulitan untuk ini. Cara bermain mereka sulit ditebak, dan ini sangat menyulitkan. Di luar dari hasil pertandingan tadi, Myo Hyang Win tetap mengapresiasi penampilan anak asuhannya yang bisa mengimbangi permainan cepat skuad Garuda. Segala kekurangan pada laga tadi akan dijadikan bahan evaluasi, dan hal positif yang ada pada timnya akan terus ditingkatkan jelang laga kedua kontra Filipina pada tanggal 12 Desember mendatang. Saya cukup senang dengan apa yang ditampilkan pemain saya tadi. Ini tidak buruk. Bahkan mungkin ini adalah laga perdana yang positif bagi kami. Karena yang kami hadapi juga bukan tim sembarangan.
Ada kekurangan yang harus kami benahi setelah ini. Terlepas dari hasil ini, saya cukup puas, kata Myo Hyang Win. Usai laga melawan Myanmar di Yangon pada Senin malam tadi, bek timnas Indonesia Muhammad Ferrari keberatan jika timnas Indonesia di Piala AFF disebut sebagai tim B. Timnas Indonesia menggunakan mayoritas pemain U22 untuk berlaga di Piala AFF. Status ASEAN Championship atau Piala AFF yang bukan agenda resmi FIFA membuat pelatih Sintayong tidak bisa memanggil pemain langganan timnas Indonesia. Banyak pemain di skuad timnas Indonesia saat ini yang belum pernah memperkuat tim di level senior. Pemain tertua di timnas Indonesia untuk Piala AFF adalah Asnawi Mangkualam yang berusia 25 tahun. Namun Ferrari mengatakan skuad timnas Indonesia di Piala AFF tidak bisa disebut sebagai tim A ataupun tim B. Pasalnya semua pemain yang dipanggil juga sering bermain di Liga 1. Untuk turnamen ini, sama saja untuk tim A ataupun tim B, yang orang anggap dari pemain tim B seperti itu. Bagi saya sendiri, banyak dari para pemain pun bermain di Liga 1. Mungkin tidak hanya saya, tetapi rata-rata pemain dapat menit bermain yang banyak di Liga. Seperti Marcelino, banyak pengalaman di Eropa. Kemudian ada Rafael Struijk. Itu sangat penting untuk saya, dan untuk mendapat pengalaman dari pemain-pemain yang bermain di luar negeri. Saya banyak belajar dari mereka, kata Muhammad Ferrari. FIFA dilaporkan menetapkan Piala AFF 2024 sebagai pertandingan A-match. Turnamen sepak bola bergengsi di Asia Tenggara ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 8 Desember hingga tanggal 5 Januari 2025. Kabar ini diumumkan oleh media sepak bola Asia Tenggara, yakni ASEAN Football, sehingga akan ada perhitungan poin FIFA jika meraih kemenangan. Kendati FIFA telah menetapkan perhitungan poin di Piala AFF, namun bobot pertandingan A-match sangat kecil. Bobot pertandingan A-match di Piala AFF 2024 adalah 5 karena berada di luar kalender FIFA. Jika berlangsung pada kalender FIFA, bobot pertandingannya adalah 10. Jika dibandingkan dengan kualifikasi Piala Dunia, tentu sangat jauh karena bobot pertandingannya 25. Sebagai contoh, jika timnas Indonesia mengalahkan Myanmar, maka hanya akan mendapatkan tambahan 3,2 poin. Berbeda apabila pertemuan Indonesia kontra Myanmar dalam rangka kualifikasi Piala Dunia, maka perolehan poinnya adalah 9,02. Jadi perbedaannya sangat jauh karena ada perbedaan bobot pertandingan. Jelang laga perdana Indonesia kontra Myanmar di ajang Piala AFF, terselip kabar nama Elkan Bagot. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot kembali mengalami cedera yang membuatnya absen menghadapi Shrewsbury Town di lanjutan League One pada Kamis 5 Desember kemarin. Meski tanpa kehadiran Elkan Bagot, Blackpool FC sukses mencuri kemenangan dengan skor 2-1 di kandang lawan. Dilaporkan bahwa Elkan Bagot masih mengalami masalah cedera pada pahanya yang dialami sejak awal November 2024. Kondisi ini menjadi kabar kurang menyenangkan bagi Blackpool, mengingat pemain berusia 21 tahun tersebut sejatinya dipinjam dari Ipswich Town untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Blackpool Gazette, media lokal yang memantau perkembangan klub, mengungkapkan bahwa cedera Elkan Bagot semakin menambah catatan absennya musim ini. Minimnya kontribusi di lapangan membuat Blackpool kini mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang masa peminjaman Elkan. Situasi ini menjadi dilema besar, terutama karena Blackpool membutuhkan pemain dengan kondisi fisik prima yang siap bersaing di level kompetisi yang ketat. Jika Blackpool memutuskan mengakhiri peminjaman lebih awal, Elkan Bagot harus kembali ke klub induknya, yakni Ipswich Town, yang saat ini berlaga di Championship. Namun kembalinya Elkan ke Ipswich tidak serta-merta menjamin dirinya mendapatkan menit bermain. Persaingan di lini belakang Ipswich Town sangatlah ketat, dan cedera yang dialaminya dapat semakin mempersempit peluangnya untuk tampil reguler. Di Ipswich, kontrak Elkan masih berlaku hingga 30 Juni 2025. Meski demikian, tanpa peningkatan performa dan konsistensi, masa depannya bersama klub juga diragukan. Dan itulah beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar Timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.